Hai, saya Revi. Di video ini saya akan mengajarkan cara membuat origami kelinci lucu yang dapat dipakai sebagai hiasan ataupun kreasi untuk menyambut Paskah. Nah, untuk kreasi ini saya menggunakan seperti biasa kertas lipat ya, kertas bujur sangkar. Saya gunakan ukuran yang standar 15 x 15 cm. Kemudian nanti perlu gunting juga, lalu pulpen untuk menggambar wajah seperti itu, dan mungkin pensil warna untuk memberi hiasan di pipi, lalu juga lem stick. Nah, ini mudah dibuat dan cukup ini juga ya, cukup menarik walaupun membuatnya nanti mudah. Dan di bagian dalam bisa diselipkan benda-benda kecil, misalnya permen ukuran kecil juga bisa sebagai hadiah seperti itu. Atau jika ingin membuat pesan-pesan Paskah bisa ditulis di kertas lalu diselipkan di dalam. Nah, jadi lucu karena ada kantongnya di bagian dalam. Seperti itu. Nah, ini kelincinya contohnya. Dan nanti bisa dihias badan kelincinya. Saya punya washi tape seperti selotip tapi dari kertas, jadi bisa langsung dirobek seperti itu. Yuk kita sama-sama mulai melipat. Siapkan kertasnya dan saya akan mulai memperagakan cara-caranya. Posisikan sisi putih menghadap atas seperti ini, lalu lipat menjadi dua bagian. Tekan di tengah lalu tekan sampai ke samping seperti ini, buka kembali lipatannya, lalu lipat dua lagi pada sisi yang berbeda. Tekan di tengah lalu terus melipat sampai ujung dan buka kembali lipatannya. Sekarang ini kita akan lipat segitiga sehingga titik ini bertemu di titik tengah. Seperti ini. Lalu saya akan membuat lipatan garis di sini. Jadi caranya saya lipat ke tengah. Tapi yang ditekan dari batas ini sampai ke bawah saja. Nah, ini tadi atasnya jangan ditekan. Jadi punya area ini ya, kotak ini, karena nanti area ini akan digunting. Seperti itu. Siapkan gunting, lalu kita akan menggunting batas ini, garis ini. Jangan salah menggunting ya. Mengikuti ini bekas garis yang sebelumnya sudah dibuat melalui lipatan. Model kelinci ini cukup mudah dibuat, jadi nanti teman-teman guru sekolah minggu bisa mengajarkan ke kelas anak-anak kecil juga seperti itu. Nah, ini kita lipat lagi ke kanan seperti ini jadinya. Lalu ini yang bagian bawah lipat ke belakang. Nah, udah mulai kelihatan nih bentuknya, ya kan? Saya ulang ya, biar nggak bingung. Jadi ini tadi dilipat seperti ini, lalu bawahnya dilipat ke belakang. Ya, kita rapikan lipatannya. Seperti ini, posisikan. Ini kan ada kertas sisanya ya, nanti untuk bikin telinganya, dua telinga, dan juga bisa ada pita. Atau kita bikin dulu ini sekarang juga bisa, lipat dua memanjang. Ini kita sisakan sedikit nanti untuk pita. Jika untuk ini ya, kelinci perempuan, saya ingin bikin kelinci laki-laki, jadi mungkin tanpa pita, jadi saya bisa bikin telinganya lebih panjang seperti ini kertasnya, lalu gunting bentuk telinga.
Nah, jadi punya 2 telinga. Nah, ini kan ada sisa ya, sebetulnya bisa untuk pita, saya ajarkan saja caranya supaya tahu. Nah, seperti ini nih, bisa untuk pita. Tuh. Ya, bisa disimpan mungkin untuk kelinci berikutnya. Kita lanjutkan ke yang ini ya. Seperti ini, lalu balik kertasnya. Lalu kita akan lipat nih. Tuh. Ini batasnya dikira-kira saja sebetulnya, sesuai selera, mau lebih lebar apa lebih panjang, seperti itu bentuk kelincinya. Nah, jadi tadi ini ya, bagian bawah dilipat, terus juga kiri kanan, sisi kiri dan kanannya. Nih, bawah kiri kanan. Lebarnya sih boleh dikira-kira. Lalu atasnya juga dilipat ke bawah. Nah, bentuknya seperti ini. Sudah mulai terlihat nih bentuk apa kelincinya. Kita buka kembali lipatan ujung-ujungnya. Lalu, nah ini tadi kan dilipat ke ini ya, ke belakang seperti ini. Sekarang lipat ke depan. Baru ini diselipkan ke dalam. Untuk jika teman-teman mengajarkan kelas anak kecil, mungkin ini untuk lebih mudah bagi anak-anak kecil seperti ini kan ya. Mungkin bisa langsung dilem, tapi jika siswanya sudah lebih besar, dia bisa diajarkan untuk lebih rapi kelincinya. Jadi kita lipat seperti ini, lalu ini dibuka, diselipkan ke dalam. Nah, seperti ini ya, supaya bagian belakangnya tuh kayak rapih. Oke, jika murid-muridnya sudah lebih besar, ini juga nih, yang ini kita lipat dulu ke depan. Jadi tepi-tepinya diselipkan ke dalam. Nah, supaya nanti terlihat lebih rapi bagian belakangnya juga, ya kan? Ini juga dilipat ke dalam. Nah, ini juga dilipat ke dalam. Nah, tadi jika ingin telinganya lebih panjang, mungkin tidak usah bikin pita, tapi tadi saya ajarkan bikin pita sekalian. Nah, ini selanjutnya telinganya bisa diposisikan dulu, supaya kira-kira tahu mau di sebelah mana. Misalnya sebelah sini, ya kan? Lalu, mulai mengelem. Saya pakai lem stick. Teman-teman bisa pakai lem yang lain juga jika tidak punya lem stick. Nah, ini bagian ujungnya depan belakang. Tadi ya, sebelumnya diposisikan dulu, dilihat-lihat bagusnya gimana. Sekarang tinggal di lem, lalu direkatkan telinganya ke bagian badan kelinci. Jadi dengan satu lembar kertas udah bisa jadi satu kelinci seperti itu. Nah, oh ya, ini sebelah sini juga bisa dilem. Jadi mengelemnya sebetulnya yang tepi-tepi saja, tidak perlu semua area dilem, karena biasanya kan kalau kertasnya kebanyakan kena lem dia bisa kayak bergelombang seperti itu ya. Jadi supaya kertasnya tidak rusak, nah
seperti ini. Selanjutnya kita akan mulai menggambar. Nah, apakah teman-teman ingin bikin kelinci laki-laki atau perempuan? Bebas, sesuai tadi kertasnya ya. Nah, saya pakai pulpen biasa warna hitam untuk mata dan juga hidungnya. Seperti ini matanya, tinggal lingkaran saja ya. Lalu ini ada hidung. Nah, seperti itu. Jika punya pensil warna juga bisa nih, kalau pipinya diberi sedikit pink. Nah, lucu kan jadinya. Nah, ini kan ada area kosong di sini, bisa dihias-hias, misalnya punya stiker atau apa gitu ya. Renda misalnya punya juga boleh. Saya kebetulan punyanya ini ya, washi tape, jadi kayak selotip, tapi kan dari kertas, jadi bisa langsung dirobek. Dikira-kira dulu nih butuhnya seberapa banyak. Seperti ini misalnya, lalu saya langsung robek saja. Nah, kalau teman-teman tidak punya selotip seperti ini, tidak pakai stiker seperti ini juga tidak apa-apa ya. Nanti bisa bikin hiasan-hiasan lain di sini. Nah, sekarang akan ditempel. Bagusnya bagaimana, dilihat-lihat dulu. Seperti ini depannya. Nah, sekalian dia fungsinya merekatkan ini ya, bentuk badan kelincinya supaya nggak naik-naik. Nah, lucu kan jadinya. Nanti kalau mau meletakkan pesan, mungkin ada ayat-ayat Alkitab, bisa diselipkan di dalam sini. Tuh. Ini tadi pitanya bisa untuk boneka kelinci selanjutnya. Nah, dan sebetulnya bisa untuk ini ya, semacam untuk pembatas buku. Jadi kalau punya buku nanti bisa ini dimasukkan ke dalam bukunya seperti itu, karena kan dia datar, flat kelincinya. Nah, selamat mencoba teman-teman. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditonton ulang lagi videonya. Oke, dan jika teman-teman punya ide atau saran apa gitu ya, bisa tulis di komentar. Terima kasih sudah menonton Revi Devis. Sampai bertemu lagi.